Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Halo Sobat Prestasi, senang sekali ya bisa menyapa Sobat Prestasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk kalian yang berhasil lolos ke tahap OSN tingkat provinsi tahun 2024. Nah, Sobat Prestasi, selamat datang pada sosialisasi OSNP jenjang SMA, MA, bidang informatika. Sobat Prestasi, saat ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Mustafa Eskom MSc dan Bapak Amar Fatin Sabili Eskom PhD. Selamat sore Bapak, bagaimana kabarnya Bapak Mustafa dan Bapak Amar? Selamat ini baik-baik kabarnya, semoga semuanya juga baik-baik semuanya ada di prestasi. Ya, baik. Bapak Amar gimana Bapak? Selamat sore juga, alhamdulillah kabarnya baik, semoga semuanya juga baik. Ya, baik Bapak. Alhamdulillah semua sehat. Baik, Sobat Prestasi di seluruh Indonesia, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus ya. Kita langsung saja untuk Sobat Prestasi mendengarkan langsung penjelasan dan paparan OSNP bidang informatika kepada Bapak Dr. Mustafa Eskom MSc, kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Yuni. Izinkan saya untuk memulai share materi untuk sosialisasi kali ini. Di sini kami akan memberikan atau menjelaskan panduan teknis dari OSNP untuk bidang informatika tahun 2024. Sebelum kita mulai pembahasan dari panduan ini, saya sampaikan kepada adik-adik sobat prestasi semuanya bahwa semua bahan-bahan materi yang disampaikan pada sesi sosialisasi ini dan juga pedoman umum serta silabus untuk OSNP bidang informatika dapat di-download atau diunduh dari sumber-sumber URL berikut ini, sehingga adik-adik sobat prestasi semuanya bisa mendapatkan semua materi yang diperlukan untuk mempersiapkan masing-masing dalam menghadapi OSNP nanti. Silakan di-download atau diunduh dari halaman. Kemudian untuk kegiatan yang spesifik di OSNP bidang informatika sendiri, kegiatan yang pertama adalah untuk sosialisasi, insya Allah kita laksanakan mulai hari ini, yaitu Kamis 18 April 2024 melalui kanal YouTube BPTI atau Perpesnas. Kemudian nanti akan ada sesi uji coba yang kami sangat menyarankan untuk semua adik-adik sobat prestasi untuk mengikuti ini. Uji coba yang pertama itu adalah untuk pengenalan aplikasi, insya Allah ini mulai dari tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 5 Mei 2024, dan ini akan dilaksanakan secara daring. Kemudian uji coba yang kedua ini Jumat 3 Mei 2024 hingga 5 Mei 2024, dan ini juga online dengan menggunakan CPT. Nah, kemudian kompetisinya sendiri, OSNP bidang informatika itu akan diadakan atau dilaksanakan pada hari Rabu, ya, 8 Mei 2024, selama 3 jam, yaitu mulai pukul 8 sampai dengan 11 WIB. Ya, tentunya dari untuk para peserta yang ada di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur, kita sesuaikan waktunya ya untuk wilayah WIT dan WITA. Dan ini juga akan dilakukan secara online atau daring dengan menggunakan CPT. Nanti akan kita sampaikan URL yang perlu diakses oleh adik-adik sobat prestasi semuanya. Secara umum peserta tentunya adalah siswa SMA, MA atau sederajat yang telah dinyatakan lolos OSNK 2024 bidang informatika, dan nantinya semua peserta wajib mengikuti OSNP ini sesuai dengan panduan, peraturan, dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPTI. Kemudian nanti juga setiap peserta wajib untuk menyetujui dan menandatangani fakta integritas sebelum bisa memulai lomba. Jadi nanti tidak akan bisa mengakses soal dan mulai mengerjakan sebelum menandatangani dan mengupload fakta integritas yang akan diberikan. Kemudian lomba tadi sudah disampaikan akan dilaksanakan secara daring ya, tetapi nanti akan
dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Jadi tidak dari rumah masing-masing, tetapi nanti setiap provinsi akan ditentukan ya lokasinya di mana, dan itu harus hadir di lokasi tersebut ya, on-site ya, meskipun nanti pengerjaannya secara online. Nah, alamat sistem ataupun computer based test atau CBT yang akan digunakan untuk OSNP bidang informatika nanti akan diakses dari alamat ini, yaitu osn/onmipa-ppti.kemdikbud.go.id. Nanti di situ akan ada link untuk mengakses halaman yang khusus untuk bidang informatika. Nah, sebelum bisa mengakses sistem tersebut, tentunya nanti akan diperlukan username dan juga password yang unik untuk masing-masing peserta, dan nanti akan dikirimkan dari PPTI, dan setiap peserta itu wajib untuk menjaga kerahasiaan dari username dan password tersebut. Jadi tidak boleh membagikan ya atau memberikan informasi mengenai username dan password itu ke siapapun juga ya, termasuk juga ke orang tua atau teman ataupun peserta yang lain. Kemudian lokasi lomba serta peralatan yang diperlukan baik itu komputer, kemudian koneksi atau jaringan internet, listrik dan seterusnya, semuanya itu akan diatur oleh sekolah ataupun dinas provinsi di lokasi masing-masing. Perlu diperhatikan ya untuk dari sobat prestasi semuanya bahwa suplai listrik dan koneksi internet itu perlu dijaga ya supaya dapat mengerjakan dengan stabil tanpa ada gangguan. Jadi pastikan bahwa listrik dan koneksi internet ini stabil, tidak ada kendala selama pengerjaan lomba. Tentunya dari pihak PPTI ataupun juri tidak bertanggung jawab ya kalau ada kendala dari sisi infrastruktur baik itu listrik ataupun koneksi internet yang dialami oleh peserta selama pengerjaan. Kemudian nanti akan ada proses pengawasan ya, pengawasan nanti akan ada petugas dan proktor yang ditunjuk, dan nanti secara detail akan kami berikan informasi ataupun ketentuan yang terkait dengan proctoring atau pengawasan ini. Kemudian juga perlu diperhatikan posisi tempat duduknya nanti harus mengikuti panduan yang diberikan, ada jarak minimal antar posisi tempat duduk dari satu peserta ke peserta yang lain. Secara spesifik ini kami bisa berikan panduannya, minimal jaraknya ya dari satu peserta ke peserta yang ada di sampingnya itu adalah 1,5 meter, dan dari satu peserta ke peserta yang ada di depannya adalah 2 meter seperti pada gambar ini. Jadi harus diperhatikan bahwa nanti lokasi yang akan menyelenggarakan atau menyediakan tempat untuk pelaksanaan OSNP di masing-masing provinsi itu harus memenuhi ketentuan seperti ini. Kemudian nanti pada saat lomba adik-adik sobat prestasi perhatikan bahwa diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang sopan dan rapi, serta nanti wajah itu harus terlihat secara utuh dan jelas. Jadi tidak diperbolehkan menggunakan masker atau penutup muka yang membuat sehingga wajah itu tidak terlihat. Kemudian hanya diperkenakan menggunakan tanda pengenal, peralatan tulis, termasuk kertas kosong atau pulpen, pensil, dan penghapus, serta minuman berupa air putih ya, ke ruang ujian. Selain dari ini tidak diperkenankan. Jadi alat komunikasi seperti HP dan sejenisnya, kalkulator, kemudian smartwatch, dan semua peralatan yang lainnya itu dilarang untuk dibawa ke ruang ujian. Ya, termasuk juga nanti misalkan headset atau handphone yang mungkin digunakan oleh adik-adik itu juga tidak diperbolehkan untuk dibawa ke. Kemudian juga tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum tes itu berakhir, kecuali kalau ada kondisi yang mendesak atau force majeure. Jadi untuk itu mungkin adik-adik nanti ada yang muncul pertanyaan bagaimana kalau perlu ke toilet ya atau ke kamar kecil. Nah ini kami sangat menyarankan sebelum memulai lomba ya nanti ujian, adik-adik
usahakan untuk sudah ke kamar kecil atau ke toilet terlebih dahulu, sehingga selama pengerjaan itu tidak perlu untuk ke toilet lagi. Dan ini sebenarnya waktunya juga tidak terlalu lama ya, hanya 3 jam. Mudah-mudahan bisa diselesaikan tanpa harus keluar. Gitu ya. Kemudian semua peserta yang sudah terbukti melakukan kecurangan ya ataupun pelanggaran dalam bentuk apapun ya termasuk juga yang menerima bantuan dari pihak lain atau dari sumber-sumber yang tidak diperbolehkan, maka dari panitia punya hak untuk membatalkan atau menggugurkan keikutsertaan dari peserta tersebut. Gitu ya. Jadi ini harap diperhatikan, jangan sampai nanti mendapatkan sanksi tersebut karena tidak mengikuti ketentuan atau peraturan yang sudah ditetapkan. Baik, kemudian untuk mekanisme proctoring sendiri, nanti semua peserta itu wajib dilengkapi dengan kamera secara mandiri, artinya tidak sharing dengan peserta yang lainnya, tidak berbagi dengan peserta yang lainnya. Masing-masing punya satu kamera yang disediakan untuk melakukan proctoring atau pengawasan. Kamera tersebut, ya, misalkan berupa sebuah handphone, ya, itu harus terhubung ke jaringan internet untuk dapat bergabung pada sesi Zoom yang akan disediakan oleh panitia. Nah, kemudian kamera tersebut itu diletakkan di posisi samping belakang peserta sedemikian rupa sehingga dapat memperlihatkan kepala, termasuk juga muka tentunya, plus badan, plus tangan peserta, serta layar komputer yang digunakan oleh peserta. Dan nanti juga kami mensyaratkan ada satu buah jam dinding. Ya, jadi jam dinding yang bisa terlihat dari kamera tersebut yang perlu diletakkan di atas meja. Nah, kamera ini ya harus mulai dinyalakan, artinya sudah siap dan bergabung ke sesi Zoom yang akan kami berikan. Kira-kira 30 menit sebelum lomba dimulai dan harus terus menyala selama lomba berjalan. Jadi tidak boleh dimatikan, tidak boleh diputus, tidak boleh off cam gitu ya selama lomba berjalan. Nanti ketika sudah ada instruksi untuk boleh mematikan atau off-kan kamera, barulah adik-adik peserta semuanya diperbolehkan untuk mematikan kamera tersebut. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini, ya kamera itu bisa diletakkan di posisi samping agak ke belakang dengan jarak sekitar 1 sampai dengan 1,2 meter dan kamera itu harus dihadapkan ke layar monitor sehingga nanti bisa melihat ya. Dari kamera itu bisa terlihat layar monitor dan apa yang dilakukan oleh peserta pada layar komputer tersebut. Nah, ini salah satu contoh ilustrasi ya yang kami harapkan ya posisi yang ideal di mana di sini adik-adik bisa melihat semuanya pada tampilan layar tersebut wajah itu terlihat ya, kemudian ada layar monitor yang juga terlihat ya sedang mengerjakan apa. Kemudian juga ada jam dinding yang diletakkan di atas meja dan itu juga terlihat gitu ya. Pastikan tentunya jamnya ini menyala ya, tidak mati dan kemudian juga menunjukkan waktu yang benar sesuai dengan wilayah masing-masing gitu ya. Kemudian ini hanya menggunakan satu kamera untuk satu peserta, jadi tidak berbarengan atau sharing dengan peserta yang lain. Ini juga contoh yang benar ya, semua yang tadi diharapkan terlihat, ini juga terlihat pada contoh ini. Nah ini salah satu contoh yang kurang tepat karena di sini pertama tidak terlihat jam, kemudian layar monitor dari masing-masing peserta juga tidak terlihat, dan ini sebenarnya juga yang paling krusial adalah bahwa ini satu kamera digunakan untuk lebih dari satu peserta, sehingga ini tidak memenuhi peraturan yang tadi telah disampaikan. Ya, jadi mohon diperhatikan agar nanti bisa dikoordinasikan di lokasi masing-masing dan setiap peserta juga mempersiapkan semua peralatan dan kebutuhan yang diperlukan agar dapat menyesuaikan dengan aturan proctoring atau pengawasan yang telah disampaikan. Ini juga beberapa contoh yang kurang tepat ya. Misalkan ini ada yang wajah atau muka itu tidak sepenuhnya terlihat, terpotong di layar. Ada yang menggunakan masker sehingga kita tidak bisa melihat secara penuh. Ada yang posisinya terlalu ke belakang sehingga wajah itu tidak terlihat.
ada yang posisinya terlalu ke bawah sehingga layar monitor itu juga tidak terlihat. Di sini bahkan ada yang hanya terlihat tangannya saja. Nah, ini juga adalah contoh-contoh yang nanti harus dihindari. Ya, jadi pastikan sebelum waktu lomba dimulai ya pukul 8 itu sudah siap, posisi kamera sudah benar dan sudah tergabung ke sesi Zoom yang ditetapkan. Oke. Nah, nanti kami akan secara daring ya, secara remote dari jarak jauh akan melakukan monitoring pengawasan ya. Ini contoh yang kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Semua peserta nanti akan ada pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi ya, mungkin satu petugas untuk beberapa peserta dan kami akan terus mengawasi selama pengerjaan soal dan pengerjaan lomba tersebut berjalan. Kira-kira seperti itu dari sisi panduan umum. Untuk panduan khusus akan disampaikan oleh Pak Ahmad. Terima kasih banyak, Mustafa. Jadi di sini saya akan menjelaskan panduan khusus mengenai OSN tingkat provinsi bidang informatika pada tahun 2024. Jadi pada tahun ini seleksi dikerjakan dalam waktu 3 jam atau 180 menit. Lalu ada perbedaan sedikit dibandingkan dengan OSNP pada tahun lalu, di mana pada tahun ini hanya terdiri dari satu bagian saja, yakni pemecahan masalah beserta pemrograman. Nah, untuk bagian ini, pemecahan masalah beserta pemrograman, itu berupa 6 studi kasus atau soal cerita, di mana setiap studi kasus ini masing-masing memiliki 3 buah soal pemahaman yang merupakan perpaduan antara bisa bentuknya pilihan ganda, isian singkat, maupun benar atau salah. Mungkin teman-teman sekalian sudah pernah tahu format ini, yakni format yang mirip dengan bagian B pada saat tingkat kabupaten. Namun ada tambahan lain, yakni ada satu buah soal pemrograman yang soal ini terbagi menjadi 2 buah subsoal. Ada subsoal mudah dan subsoal sulit. Untuk contoh-contoh soal secara lengkap bisa diakses di link di bawah ini. Jadi ada osn.toki.id/silabus/provinsi. Oke, untuk aturan pengerjaan soal pemahaman, ini sebenarnya sama persis dengan bagian B pada tingkat kabupaten. Jadi untuk tiap soal-soal pemahaman itu bisa saja berupa pilihan ganda, di mana kalian diminta untuk memilih maksimal satu jawaban dari pilihan-pilihan yang ada. Kemudian ada juga soal isian singkat dan benar atau salah. Nah, untuk soal-soal isian singkat dan benar atau salah ini, kami menegaskan kembali harap diisi jawaban pada tempat yang disediakan dengan format yang telah ditentukan. Jadi jika jawaban diminta berupa angka, tuliskan dengan bilangan bulat. Jadi kalau misalkan jawabannya adalah 5, maka ditulis dengan angka 5. Kita tidak bisa menulis dengan kata 5 atau mungkin bukan bilangan bulat seperti 5,0 atau mungkin kita pakai leading zero seperti 0,5, itu tidak tepat. Lalu jika jawaban diminta dalam format tertentu, mohon dituliskan secara persis. Misalkan diminta format pecahan sederhana A per B, maka 1/4 itu dibolehkan sebagai kandidat jawaban, tetapi tidak boleh menuliskan sebagai 1 dibagi 4. Atau mungkin kita menuliskan 0,25. Itu juga tidak tepat, apalagi 2/8 yang bukan merupakan pecahan sederhana. Kemudian sama seperti tingkat kabupaten, kita harus mengikuti arahan kapitalisasi, yakni huruf kecil dan huruf besarnya itu harus sesuai. Terutama misalkan di beberapa soal yang benar atau salah, misalkan memang menuliskan benar atau salahnya itu harus kapital semua, maka tulislah dengan huruf kapital semua. Ini untuk jawaban yang bertipe string, sistem akan membedakan antara jawaban yang dalam huruf kecil dan huruf besar. Next. Oke, ini untuk aturan pengerjaan soal pemrograman. Jadi peserta diminta untuk menuliskan sebuah program dengan bahasa C atau C++ sesuai dengan
cerita dengan format dan batasan yang diberikan. Jadi di soal cerita tersebut ada deskripsi soal, kemudian ada beberapa format tambahan, misalkan format masukannya seperti apa, format keluarannya seperti apa, dan juga memiliki beberapa batasan, misalkan batasan inputnya dibatasi sekian, ataupun kita juga punya batasan berupa batasan waktu dan batasan memori. Peserta wajib memiliki lingkungan pemrograman yang mandiri. Misalnya, kalian bisa menginstal Visual Studio Code atau misalkan Dev C++ dan lain-lainnya. Untuk memiliki lingkungan pemrograman yang mandiri ini, ada sebenarnya panduan dari TLX yang berupa slide yang bisa juga diakses di TLX Course di bagian pemrograman dasar. Jadi untuk kalian yang misalnya baru mencoba untuk menginstal C++, mencoba untuk melakukan pemrograman, inilah saat yang tepat juga untuk memiliki environment yang mendukung dan bisa dipandu dengan slide yang diberikan di sini. Dilarang untuk menggunakan IDE online, misalnya seperti id1.com. Jadi kalian harus menuliskan kode-kode program tersebut, kode-kode program kalian itu di editor kalian masing-masing. Jawaban yang dikumpulkan itu berupa file teks program. Untuk bahasa C, mohon untuk mengumpulkan file dengan ekstensi .c. Untuk bahasa C++, mohon kirimkan dengan ekstensi yang .cpp. Next. Oke. Untuk aturan penilaian, untuk soal pemahaman, ini akan dinilai berdasarkan banyaknya jawaban yang benar. Jadi kita tidak melihat jawaban yang salah ataupun jawaban yang kosong, dan tidak ada sistem nilai minus, misalkan memang jawabannya salah. Jadi kita hanya menilai dari jawaban yang benar saja. Untuk soal pemrograman, setelah lomba berakhir, kode-kode program kalian itu akan diuji dengan 2 buah set kasus uji rahasia. Jadi di deskripsi soal atau di studi kasus yang akan diberikan ke kalian pada saat lomba, itu hanya beberapa kasus uji yang sampel saja. Hanya beberapa, ada sedikit kasus uji yang diberikan ke kalian. Nanti setelah lomba berakhir, kode program kalian itu akan diuji, di-run, dengan 2 buah set kasus uji rahasia yang sudah disiapkan sebelumnya oleh para juri. Di mana ada satu set kasus uji yang memenuhi batasan pada subsoal pertama, yakni subsoal mudah. Ada juga satu set kasus uji yang memenuhi batasan soal kedua, atau yang subsoal yang sulit. Nah, untuk kedua subsoal ini, atau 2 set kasus uji ini, kalian hanya perlu mengirimkan satu file saja. Karena satu file program ini akan di-run untuk kedua buah set kasus uji ini. Nah, untuk mendapatkan nilai penuh, program peserta harus berhasil mengeluarkan keluaran yang benar dan sesuai dengan format dan batasan yang diberikan untuk seluruh kasus uji yang bersifat rahasia ini dari masing-masing set kasus uji. Kemudian untuk silabus materi, ini masih sama, kita hanya mengacu ke silabus OSN tingkat nasional. Bisa berupa dasar-dasar pemrograman, operasi logika dan bitwise, hingga geometri dasar. Nah, ini adalah contoh soal OSNP informatika dan juga tampilan dari sistem CBT yang akan kalian gunakan dalam lomba. Jadi kita bisa lihat setelah kalian melakukan login dan mungkin memulai untuk uji coba OSNP maupun OSNP itu sendiri, kalian akan diberikan tampilan sebagai berikut, di mana akan ada beberapa soal yang di sebelah kanan itu adalah navigasi soal-soalnya ya. Jadi untuk yang uji coba OSN ini ada 8 soal dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di situ ada huruf I, itu sebenarnya informasi saja yang merupakan deskripsi soal. Jadi di sini kita lihat bahwa ada soal A, nanti berikutnya ada soal B, soal C, soal D, soal E, dan soal F untuk OSNP. Dan untuk masing-masing soal terdiri dari 3 soal pemahaman dan 1 soal pemrograman. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa di
bagian pertama, bagian teratas dari sebuah page soal ini ada deskripsinya. Misalkan pada soal ini soal dengan judul berbagi candil. Lalu nanti jika kita lihat ke bawah, itu nanti akan ada 3 buah soal pemahaman, di mana bentuknya bisa saja berupa isian singkat, seperti soal pertama ini, bisa berupa pilihan ganda, seperti pada soal yang kedua, bisa juga berupa benar atau salah, seperti pada soal yang ketiga. Lalu pada soal keempat, ini merupakan bagian pemrograman, di mana selain deskripsi soal, kalian juga akan diberikan beberapa format dan batasan. Misalkan ada time limit dan memory limit. Juga ada format masukan, jadi program kalian harus melakukan pembacaan masukan dengan format yang telah diberikan. Kalau di sini berarti N, kemudian M. Kemudian harus ada format keluaran yang harus sesuai. Kemudian ada juga beberapa contoh kasus uji yang diberikan ke kalian. Misalkan pada soal yang ini, kalian diberikan 3 buah sampel atau contoh kasus uji. Kemudian ada penjelasan contoh, lalu ada batasan-batasan untuk subsoal pertama yakni subsoal mudah dan subsoal yang kedua yakni subsoal yang lebih sulit. Dan kalian bisa mengumpulkan satu saja file kode program kalian di kolom yang paling bawah. Dan jangan lupa untuk file program yang kalian perlu submit itu antara .c atau .cpp. Mungkin terakhir kita akan membahas tips dan trik. Jadi kalian perlu untuk mempelajari silabus persiapan dan soal dan pembahasan OSN di tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk bidang komputer ini kita sudah punya websitenya di osn.toki.id. Ini isinya seluruh silabus dari tingkat kabupaten hingga tingkat nasional. Bagaimana kalian mempersiapkan diri untuk masing-masing jenjang tersebut. Kemudian ada juga kumpulan soal-soal dan pembahasan-pembahasan pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kalian juga perlu mempelajari dasar-dasar dan materi pemrograman. Kita punya sistem TLX Toki di tlx.toki.id/courses, di mana kita punya satu bundle materi pemrograman dari kalian yang mungkin baru memulai mencoba coding, itu melakukan programan, hingga yang mungkin sudah cukup advance, itu ada semua di TLX ini. Kemudian kalian bisa juga melatih diri dengan soal-soal pemrograman pada OSN tingkat provinsi lampau di link yang diberikan di sini. Kemudian pastikan kalian sudah terbiasa menggunakan bahasa C atau C++ dan dengan lingkungan pengembangan yang sudah nyaman untuk kalian. Di mana panduannya ada di TLX yang sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini mungkin kita akan tampilkan untuk TLX-nya seperti ini. Jadi kalau kalian pergi ke tlx.toki.id courses, di sini ada perkuliahan kasarannya itu mengenai pemrograman dasar. Nanti kalau misalkan kalian klik di situ, kalian akan dipandu dari awal hingga akhir. Misalkan di awal ini mungkin masih perkenalan apa sih itu bahasa C atau apa sih bahasa C++, hingga kalian akan diajarkan bagaimana sih menginstall misalkan dev C++ di Windows. Nah, selain sistem TLX ini, kita juga punya arsip di osntoki.id/arsip/provinsi, di mana kita punya arsip soal tahun-tahun sebelumnya. Untuk per tahunnya itu ada soal yang berupa PDF, jadi mungkin yang sifatnya masih bisa tertulis ya. Jadi ada beberapa soal yang isian singkat lah, atau ada soal-soal yang pemrograman. Nah, khususnya soal pemrograman, kita juga ada link TLX untuk melakukan latihan di sebelah kanan. Jadi kalian bisa melakukan coding langsung, bisa melakukan tes apakah program kalian sudah benar atau tidak di latihan tersebut. Kalau kita kembali lagi ke TLX, nah di sini kalau kita klik yang problem set, jadi di TLX juga ada problems yang lampau. Di sini ada arsip juga OSNP Informatika di tahun-tahun sebelumnya yang merupakan bagian B, yakni bagian pemrograman. Kalau kalian klik, kalian akan menemukan beberapa soal
yang diujikan dalam OSNP Informatika tahun sebelumnya yang berupa soal-soal pemrograman. Misalkan di sini ada 4 soal menjual kentang, masa pertumbuhan, dan sebagainya. Kalian bisa latihan soal-soal pemrograman di link TLX ini. Oke, mungkin itu saja. Jadi semoga sukses untuk kalian. Selamat berlaga. Ya, saya mungkin kembalikan ke Bu Yuni. Ya. Ya, terima kasih Bapak Mustafa dan Bapak Amar. Baik, Sobat Prestasi, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Mustafa dan Bapak Amar terkait apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh untuk bidang informatika. Jadi Sobat Prestasi perhatikan terkait poin-poin yang tadi sudah disampaikan dan diterapkan saat uji coba dan pelaksanaan tentunya ya. Sobat Prestasi juga perlu banget mencatat tanggal penting yang sudah disampaikan, kapan pelaksanaan uji coba, dan kemudian kapan jadwal pelaksanaan lomba OSN tingkat provinsinya. Dan Sobat Prestasi di sini perlu banget Sobat Prestasi pastikan untuk mengikuti uji coba dengan sebaik-baiknya. Karena saat uji coba bisa melatih Sobat Prestasi menerapkan hal-hal yang sangat penting yang sudah dijelaskan tadi dan melatih diri untuk penggunaan aplikasi Noodle dan perangkat elektronik lainnya ya. Dan tentunya juga perlu disiapkan untuk kamera proctoring. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Mustafa dan Bapak Amar atas paparan yang sudah sangat jelas dan detail. Demikian juga dengan tips dan triknya juga disampaikan dengan transparan. Nah, itu dia Sobat Prestasi, sosialisasi OSNP bidang informatika sudah selesai. Sobat Prestasi tetap semangat karena perjuangan belum berakhir. Jaga kesehatan selalu dan semoga berhasil dalam melaksanakan OSN tingkat provinsi. Sehat selalu dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mustafa, terima kasih Bapak Ahmad.